Perkenalkan, nama saya Putri Kurniawati Kasmayong, kelas A5 semester 1, program studi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan, mahasiswi di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang sejarah bahasa Indonesia, fungsi kedudukan bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, dan yang terakhir kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang telah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya Nusantara saja, melainkan di seluruh Asia Tenggara. Yang kedua, fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara bagi suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Kedua, bahasa nasional. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri dari bangsa Indonesia, nilai berkomunikasi dengan negara luar Indonesia. Yang ketiga, bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas. Yang keempat, bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan resmi. Yang ketiga, ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, ragam dialek. Dialek merupakan suatu ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok penutur bahasa yang mempunyai ciri-ciri relatif sama, serta diasosiasikan dengan geografis. Yang kedua, ragam sosiolek. Dalam linguistik, sosiolek adalah variasi bahasa yang hadir dari kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan dalam jenjang status sosial, kedudukan, golongan, dan kelas sosial oleh penuturnya sendiri. Yang ketiga, ragam fungsiolek. Fungsiolek yaitu ragam bahasa yang sistemnya tergantung situasi dan keadaan berbicara, yaitu peristiwa berbicara, penutur-penutur bahasa, tempat berbicara, masalah yang dibicarakan, tujuan berbicara, media bahasa, tulisan atau tulisan, dan sebagainya. Yang keempat, ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan terkait oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Ragam tulis adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Yang kelima, ragam baku dan tidak baku. Ragam baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan dan tulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar seperti ejaan yang disempurnakan atau EYD, tata bahasa baku dan kamus umum. Sedangkan ragam tidak baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah standar tertentu. Yang terakhir, kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif yang pertama, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun menurut kaidah-kaidah yang berlaku, misalnya unsur-unsur yang wajib di setiap kalimat atau subjek dan predikat. Yang kedua, ciri-ciri kalimat efektif. Menggunakan diksi yang tepat, memiliki penekanan gagasan pokok kalimat, tidak menggunakan kata-kata yang sia-sia, memiliki bentuk bahasa yang konsisten, menggunakan variasi dalam bentuk struktur kalimat, bersifat koheren atau bersangkut paut, memiliki kalimat yang paralel. Yang ketiga, syarat-syarat kalimat efektif. Yang ketiga, syarat-syarat kalimat efektif. A. Kesatuan. Memiliki syarat-syarat, memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak memiliki subjek ganda, dan tidak memiliki penghubung kata antar kalimat pada kalimat tunggal. Predikat tidak didahului dengan kata yang. B. Kehematan. Kalimat tidak boleh menggunakan pemborosan kata atau pengulangan. C. Keparalelan. Harus memiliki imbuhan pada predikat lebih dari satu dan harus memiliki jenis imbuhan yang sesuai antara satu dengan yang lainnya. D. Kelogisan. Harus mengandung makna yang logis sehingga gagasan penulis dapat diterima oleh nalar pembaca. E. Kepaduan. Kalimat yang disusun harus memiliki kata yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini bertujuan agar pembaca tidak menyalah artikel maksud dari penulis. F. Ketepatan. Penulis harus memperhatikan pemilihan kata yang tepat untuk bisa menyampaikan gagasannya kepada orang lain. Kalimat tidak efektif. Yang pertama, pengertian kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif merupakan susunan kalimat yang tidak mengacu pada kaidah yang berlaku serta tidak mengandung unsur-unsur penting dari sebuah kalimat. Kedua, ciri-ciri kalimat tidak efektif.
Penggunaan kata yang mubazir, tidak memiliki unsur pokok, minimal subjek predikat atau SP, diksi yang kurang jelas, tidak sesuai EYD, tidak adanya kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai, dan tidak terdapat penekanan pada ide pokok. Ketiga, syarat kalimat tidak efektif. A. Tidak adanya kesatuan. B. Tidak memiliki kehematan. C. Tidak memiliki keparalelan. D. Tidak jelas, padat, dan singkat. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau penulisan, mohon dimaafkan. And see you, bye-bye.